Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram, berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Tentunya bersama saya Roy Alminfa. Terima kasih Sobat Ram semua yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah tips atau trik agar lulus ujian profesi advokat dengan mudah, sehingga tidak perlu ujian berkali-kali. Jadi banyak orang yang bertanya kepada saya dulu ketika saya lulus ujian advokat, kenapa bisa lulus, apa saja trik-triknya agar bisa lulus dengan mudah atau tidak perlu mengulang untuk ikut ujian profesi advokat selanjutnya. Jadi untuk Sobat Ram, video ini sangat penting sekali karena saya tidak pernah meng-share secara publik, karena saya hanya memberikan tips atau trik ini pada saat tryout untuk kegiatan-kegiatan kami, dan juga untuk saya sampaikan kepada advokat magang yang ada di kantor saya. Sehingga kali ini saya spesialkan, saya gunakan video ini untuk saya share ke publik agar publik tahu bagaimana tips dan trik agar lulus ujian profesi advokat dengan mudah. Organisasi Pradi di bawah naungan Profesor Otto Hasibuan itu mengumumkan penundaan ujian profesi advokat. Mulanya yang direncanakan diadakan di bulan Februari, namun karena COVID maka ditunda sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Mungkin Sobat Ram sudah mendaftar dan mungkin sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian ini. Namun perlu diingat, mengikuti ujian profesi advokat itu tidak sama seperti mengikuti ujian sekolah atau ujian kampus. Perlu memahami konsep yang diujiankan. Jadi perlu memahami juga tips agar mudah dalam mengikutinya. Jadi saya akan memberikan cara atau tips agar Sobat Ram lulus. Jadi simak video ini, jangan sampai Sobat Ram tidak memperhatikan karena ini sangat penting sekali. Adapun tips untuk menghadapi ujian profesi advokat adalah yang pertama, pastikan Sobat Ram mengetahui bahwa penyelenggara ujian profesi advokat ini adalah benar-benar organisasi advokat yang kredibel atau yang benar-benar organisasi advokat yang diakui. Dan kapan perlu itu organisasi advokat yang benar-benar besar, ketika nanti Sobat Ram bisa diambil sumpah begitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mempersiapkan energi, baik konsumsi, kemudian juga waktu istirahat. Jangan sampai pada saat ujian Sobat Ram tidak fit atau tidak sehat sehingga membuat pikiran dan segala macam akan mempengaruhi daripada proses ujian nantinya. Yang ketiga, Sobat Ram harus memahami dulu yang diujiankan apa. Pilihan ganda itu materinya apa saja, kemudian esai apa saja yang diujiankan, serta harus memahami juga durasi waktunya, berapa saja untuk pilihan ganda, berapa saja untuk esai, kemudian skor penilaiannya berapa poin di pilihan ganda, serta berapa poin di pilihan esai. Sehingga Sobat Ram sebelum ujian itu sudah dapat memetakan terkait dengan waktu, penilaian, kemudian materi-materi apa saja. Sehingga Sobat Ram fokus untuk mempelajari atau memahami materi apa saja. Jangan sampai Sobat Ram mempelajari materi yang tidak ada sangkut pautnya dengan ujian advokat nantinya. Seperti itu. Untuk Pradi sendiri itu ada dua tipe soal yang akan diberikan. Yang pertama adalah bentuknya pilihan ganda sebanyak 120 soal dan waktu pengerjaannya 120 menit. Kemudian ada esai yang diujikan, yaitu pembuatan surat kuasa dan biasanya surat gugatan. Dan kasusnya bisa kasus PMH, kasus bahan prestasi, dan bisa juga kasus perceraian. Ini tahun ke tahun biasanya berubah sesuai dengan penyelenggaranya seperti apa. Kemudian yang keempat, Sobat Ram harus menghafal surat kuasa dan surat gugatan. Kenapa? Karena skor untuk surat kuasa dan gugatan ini adalah sebesar 30 poin.
Kalau surat kuasa dan surat gugatan itu dihafal sebelum ujian, artinya 30 poin itu sudah berada di dalam tangan. Sehingga Sobat Ram cukup menambahkan lagi skornya, misalkan 40 poin atau 50 poin dari pilihan ganda. Untuk pilihan ganda artinya dari 120 soal, Sobat Ram setidak-tidaknya harus bisa menjawab minimal 80 soal. Artinya salah sekitar 40 soal itu tidak menjadi masalah ketika Sobat Ram bisa mengisi surat kuasa dan gugatan dengan benar atau hafal seperti itu. Jadi perlu diingat, yang dihafal itu formatnya. Karena kalau sudah hafal formatnya nanti Sobat Ram tinggal mengisi atau melengkapi posisi kasus dari yang diberikan oleh penyelenggara, itu tinggal disalin. Jadi kalau seandainya tidak paham formatnya sama sekali, bagaimana menyalin? Ibarat kata formatnya itu adalah tempat penampungannya. Kalau sudah ada airnya, tinggal Sobat Ram memilah ini air warna apa, dimasukkan sesuai dengan wadahnya. Ibarat kata seperti itu. Jadi harus hafal. Kemudian yang penting sekali adalah melatih ketepatan waktu. Karena untuk pilihan ganda tadi 120 soal. Jadi Sobat Ram, satu soal harus bisa diselesaikan kurang dari 1 menit. Karena juga akan mengisi data dan segala macamnya juga harus memakan waktu 120 tadi. Jadi Sobat Ram harus kurang dari 1 menit sudah bisa menyelesaikan satu soal. Soal pilihan ganda, kerjakan yang mudah dulu, tinggalkan yang rumit. Setelah selesai baru kerjakan kembali. Tapi perlu diingat, dihitung kembali berapa yang Sobat Ram hafal atau yakin nilai atau kebenarannya tadi. Misalkan sudah bisa mengisi 80 soal dari 120, artinya Sobat Ram setidak-tidaknya sudah percaya diri, kemungkinan ada harapan untuk lulus. Tapi kalau surat kuasa dan gugatannya sudah hafal. Untuk surat gugatan dan surat kuasa itu kan diberikan waktu 90 menit. Jadi Sobat Ram harus memaksimalkan waktu itu dan gunakan, misalkan untuk surat kuasa itu gunakan waktu tidak boleh lebih dari 30 menit. Kalau bisa 20 menit. Itu harus bisa selesai dalam waktu 20 menit. Dan untuk surat gugatan diposisikan waktu 60 menit, tapi usahakan dalam waktu 40 atau 50 menit sudah selesai. Sehingga masih banyak waktu untuk Sobat Ram nanti sekiranya untuk memperbaiki hal-hal yang kurang seperti itu. Perlu diingat juga, di dalam pembuatan surat kuasa dan gugatan tidak boleh menggunakan tip X, jadi cukup di renvoy saja. Jadi tidak perlu bawa tip X. Jadi gunakan pensil yang sesuai standar untuk ujian, kemudian pena, kemudian juga persiapkan pena tambahan ketika nanti pena yang dibawa atau yang saat ini digunakan itu macet misalkan. Berikutnya, yang tips yang saya berikan, Sobat Ram harus banyak-banyak membaca soal-soal atau melatih soal. Jadi di sini ada buku yang kita terbitkan, yaitu Bank Soal Latihan dan Strategi Ujian Profesi Advokat. Jadi Sobat Ram bisa membaca buku ini, bisa didapat di toko online atau di toko buku terdekat, atau juga bisa menghubungi kami di kontak kami. Ini masih ada beberapa stok di kantor kami, dan kemarin kita sudah order 20, itu sudah habis terjual semua. Nah, di dalam buku ini termuat soal-soal, kemudian di bagian belakang terdapat kunci jawaban, sehingga Sobat Ram bisa ngerjakan dulu, habis itu nanti baru lihat kunci jawaban. Berbeda dengan buku-buku yang lain di mana ada soal, jawabannya ada di bawahnya, sehingga akan tidak membuat efektif untuk belajar. Selain itu, di sini ada format kuasa dan format gugatan yang mudah dipahami. Jadi inilah salah satu strategi kita untuk maksimal dalam belajar, atau buku-buku yang lain yang sekiranya bisa menunjang. Kemudian Sobat Ram bisa juga mengikuti tryout ujian profesi advokat. Jadi kami kantor hukum Ram bekerja sama dengan LKBH Jana Badra Yogyakarta pada tanggal 27 Maret tahun 2021, tepatnya di kota Yogyakarta, dan di Fakultas Hukum Jana Badra itu mengadakan tryout. Bagi Sobat Ram yang ingin mendaftar, silahkan ke panitia di Jana Badra atau melalui kami, nanti kita juga bisa sharekan ke panitia seperti itu. Dan yang terakhir yang sangat penting sekali adalah berdoa. Berdoa sesuai dengan agamanya, kemudian yakinkan bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan terhadap niat baik kita.
Jadi itu Sobat Ram, tips atau trik dari saya agar bisa lulus ujian profesi advokat dengan mudah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.